Semangat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi. Untuk kali ini kita akan belajar menggambar. Asik, menggambar. Kita akan bahas tentang perspektif. Perspektif ini jika kita bahas ini akan berkaitan dengan sudut pandang atau cara melihat seseorang terhadap sebuah objek. Namun untuk kali ini kita akan bahas cara atau sudut pandang seseorang untuk melihat sebuah keadaan. Well, seperti yang terlihat pada gambar di belakang saya, memang jika kita lihat gambar ini memiliki dua makna yang berbeda. Jika kita analisa bisa nampak seperti kayak lihat di depan itu, depan muka, atau bisa juga tampak samping. Asik. Nah, kenapa perlu dibahas tentang perspektif ini? Karena memang hal ini akan sangat berkaitan dengan rasa syukur. Banyak sekali orang yang lupa untuk bersyukur, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, masih diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih dahsyat, yang lebih keren, yang lebih luar biasa tentunya. Saya ambil contoh seperti ini teman-teman. Misal ada seorang mahasiswa sudah mengikuti ujian. Kemudian ketika sudah mengikuti ujian, nilainya pun diumumkan dan mahasiswa tersebut terkejut karena melihat hasilnya tidak memuaskan. Nilainya ya bisa dibilang menandakan bahwa si mahasiswa tersebut tidak tuntas dan tidak lulus di mata kuliah tersebut. Yang akhirnya mau tidak mau si mahasiswa tersebut harus mengulangnya lagi di tahun berikutnya khusus untuk mata kuliah tersebut. Dan ketika ditanya kenapa bisa seperti itu, si mahasiswa tersebut mengakui bahwa memang sebelumnya tidak melakukan upaya agar dapat lolos atau lulus dalam tes tersebut. Nah, jika kita melihat dari sudut pandang si mahasiswa tersebut, tentunya siapa orangnya yang tidak sedih ketika gagal meraih hal-hal yang memang sudah diinginkan sejak lama. Jika dilihat dari perspektif pandangan tersebut, maka orang tersebut akan menyesali, orang tersebut akan resah, gelisah, dan gundah gulana tentunya, dan membuat patah semangat ya. Namun jika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, jika mahasiswa tersebut menyadari bahwa bersyukur bahwa Allah memberikan kesempatan kepada mahasiswa tersebut untuk belajar lagi lebih baik, untuk belajar lebih banyak, agar dapat mengenal lingkungan lebih luas lagi dengan teman-teman yang baru, dan yang pasti adalah wawasannya akan semakin luas dan pengetahuan di mata kuliah tersebut akan semakin matang, karena memang ketika orang lain ketika sudah mengerjakan tes ya sudah selesai, sudah dapat hasilnya, orang lain sudah lulus, si mahasiswa tersebut harus mengulang lagi dan semakin paham, semakin mengerti tentang mata kuliah tersebut. Well, bicara tentang kehidupan nyata juga sama. Ketika ada orang, misalnya ada orang tua sudah pensiun, kemudian menyesali bahwa sudah tidak lagi memiliki kegiatan, sudah tidak bisa lagi bekerja, sudah tidak ada lagi aktivitas. Namun di sisi lain, jika kita melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa si orang tua tersebut akhirnya yang tadinya ketika bekerja pulang selalu malam hari, bahkan ketika weekend pun jarang berkumpul dengan keluarga, namun dengan pensiun tersebut, si orang tua tersebut akhirnya bisa kumpul sama keluarga, bercanda sama anak cucunya, kemudian bercengkrama dengan keluarga. Akhirnya lebih banyak waktu yang berkualitas yang bisa digunakan bersama keluarga. Nah, hal ini berkaitan sekali dengan sudut pandang seseorang menyikapi sebuah keadaan. Nah, bisa jadi kayak misal ada orang habis perjalanan kemudian merasa kehilangan uang yang ada di saku celana atau di saku baju, nominalnya sebut saja misal 200.000, kemudian hilang. Kebanyakan orang ketika sudah kehilangan uang itu pusing ya, stres biasanya. Aduh, saya kehilangan uang, gimana nih, siapa yang gak sedih orang kehilangan uang? Itu jika dilihat dari perspektif sudut pandang yang pertama. Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, artinya
Allah sedang mengingatkan kita bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk sedekah sama orang lain, dan dengan harapan orang yang menemukan adalah orang yang tepat yang memang membutuhkan. Namun kesimpulannya adalah Allah memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik dan bersedekah, dan kita patut untuk bersyukur untuk hal tersebut, karena kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan daya, kita masih diberikan kelayakan untuk mampu bersedekah. Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi perspektif ini adalah sesuatu hal yang memang harus dilekatkan, harus disematkan pada diri kita, supaya kita tidak melihat sebuah keadaan itu menjadi suatu hal yang negatif. Karena bisa jadi suatu hal yang kita lihat itu negatif, ternyata di balik itu semua ada hal-hal yang positif. Nah, jika kita sudah semakin bersyukur, maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa sesuai dengan janji Allah, bahwa semakin kita bersyukur, kita akan ditambah lagi kenikmatannya, kita akan ditambahkan segala macamnya, kita akan menjadi semakin fun, semakin asik, semakin seru. Jadi jadi orang jangan selalu mikiran negatif. Semakin kita berpikir negatif, maka hal-hal negatif juga yang nanti akan menghampiri, dan ketika sudah kita diselimuti dengan kesedihan, sudah berlarut-larut, ya akhirnya ya kita tidak semangat buat ngapa-ngapain. Kesimpulannya adalah, yuk kita sama-sama belajar dari perspektif sudut pandang yang berbeda untuk menyikapi sebuah keadaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat. Kita nanti akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu bahagia. Bye-bye.